Coba Ibu kirimkan di kolom chat ya. Oh, jadi seperti itu ya di kolom chat. Coba silahkan masuk dulu ya. Bisa semua masuk MS Team sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya. Kalian ada berapa mahasiswa kelas A yang ngambil KPB? Ada 41 ibu seluruhnya. 41, berarti masih ada 5 orang lagi ya yang belum masuk ya. Iya, ibu. Bisa nggak coba masuk MS Team? Saya sudah kirim permintaannya ibu. Oh iya, iya berarti harus ibu ini ya. Sebentar. Iya. Oh iya, iya. Oke, silakan cek yang sudah di accept ya. Masih kosong ya isinya ya, karena nanti tunggu semua masuk, baru upload ya. Ini. Ibu, maaf saya tergendala buat masuk MS Teams-nya, Ibu. Kenapa? Kan kalau masuk MS Teams biasanya ada apa autentikator gitu kan, Ibu, tapi di aplikasi enggak itu, Bu. Verifikasi di aplikasi autentikator. Di tinggal dimasukkan kan kodenya. Iya, tapi kodenya nggak muncul, Ibu. Nggak mau muncul. Ditunggu aja ya. Kalian semester lalu menggunakan MS Team nggak? Semester sekarang juga ada yang pakai MS Teams sih, Bu. Semester ini ya, masa sebelum UTS maksud Ibu. Iya. Belum ada ya? Di matkul apa ya? Di KPB belum menggunakan ya? KPB belum ibu. Tapi yang lain bisa ya? Bisa. Sudah menggunakan maksudnya. Ya sudah ibu. Sudah pernah menggunakan.
Oke, kita coba lihat ya, sambil menunggu teman-temannya masuk ya. Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kuliah kalkulus pola banyak ya. Itu dosennya di change ya. Jadi Ibu sebelum UTS di kelas B, Bu Elis di kelas A ya. Dan setelah UTS, Bu Elis yang di kelas B ya. Ibu di kelas A gitu ya. Karena sebenarnya memang tim ya untuk kelas AB pada mata kuliah ini. Nah, kita coba lihat ya kontrak kuliahnya. Kemarin sudah di-share Bu Elis ya sebenarnya ya. Untuk kontrak kuliah yang kalkulus pomba banyak, Bu cek di sini. Nah, ini yang setelah UTS ya. Ini sudah di-share ya sebelumnya. Sini pertemuan ke-9 sampai ke-15 ya. Nanti kita akan belajar mengenai limit dan kontinu fungsi bernilai vektor. Nah, kemarin sebenarnya kita sudah belajar definisi ya dan operasinya ya pada pertemuan ke-7 ya sebelum UTS. Jadi, apa itu fungsi bernilai vektor R ke R pangkat N gitu ya. Itu pertemuan ke-6 ya. Nah, sedangkan pertemuan yang ke-7 yang bagaimana definisi dan operasi ya dari fungsi bernilai vektor yang R pangkat N ke M ya gitu. Jadi sudah mengetahui ya bagaimana definisi dan operasinya. Nah, pada pertemuan ke-9 ini nanti 9, 10, 11 ya, kita 9, 10, 11 sampai ke berapa ini? 12 kalau salah nanti ya, integral ya nanti. Nanti kita masih yang bernilai vektor gitu ya. Jadi kita melanjutkan belajar limit dan kekontinuannya, nanti turunan fungsinya, dan bagaimana integral fungsinya ya, gitu ya. Itu dengan dua kondisi ya, di mana fungsi f-nya itu f menuju f pangkat r ke r pangkat n dan r pangkat n ke r pangkat m gitu. Jadi kedua tersebut ya. Nah, kalau kemarin kan pada pertemuan 6 dan 7 kita baru bahas definisi dan operasinya satu-satu gitu ya. Nanti kita langsung membahas keduanya pada bagaimana limit dan kontinunya gitu ya. Bagaimana turunannya pada integralnya gitu. Dan melanjutkan integral garisnya nanti di R pangkat 2 dan R pangkat 3 ya gitu. Nah, bidang ruang segala ya di sini. Nanti kita akan belajar apa itu teorema Green, lalu integral permukaan, dan terakhir teorema Gauss dan Stokes ya. Itu untuk pertemuan ke-15. Baru nanti di akhir kita ada UAS ya. Nah, untuk ini masing-masing ini tugas individu ya. Jadi setiap pertemuan mungkin nanti ada tugas gitu ya individu. Nah, biasanya tugas individunya kalau misalkan tugas latihannya belum selesai, kita jadikan tugas individu. Itu kalau udah selesai, tidak dijadikan tugas kembali atau nanti ibu berikan tugas lagi gitu ya. Nah, untuk tugas kelompok itu kemarin masih ingat ya. Jadi kemarin dikumpulkan tugas kelompoknya sebelum UTS ya. Satu tugas kelompok dengan materi boleh pilih dari pertemuan ke 1 sampai 7 ya. Nah, sedangkan di pertemuan ke 9, 15 nanti materinya itu buat tugas kelompok lagi gitu, dikumpulkan sebelum UAS. Nah, kalian kemarin sudah mengumpulkan ya gitu ke Bu Elis ya untuk tugas kelompok ya. Berarti nama-nama tuh kelompoknya masih ada ya gitu. Jadi nanti kalau bisa nggak usah berubah, nanti tinggal melanjutkan ya untuk ke tugas kelompok yang kedua gitu ya pada sebelum UAS. Ini kemarin sudah tahu ya bagaimana eh, tugas kelompoknya ya. Jadi bisa kalian baca lagi di sini ya.
sudah di-share juga ya untuk PPT kontrak kuliah ya. Jadi bisa dilihat kembali ya. Nah, untuk KPB ini tidak perlu dipresentasikan, jadi tidak ada nilai presentasinya, hanya project saja gitu ya. Jadi cukup mengumpulkan tugas projectnya saja gitu ya sebelum UAS. Nah, ini penilaiannya nanti masing-masing UTS dan UAS gitu ya. Jadi pada PTS atau penilaian tengah semester nanti termasuk tugas individu, tugas project, dan UTS gitu ya. Nanti untuk penilaian di akhir semester itu tugas individu yang setelah UTS dan dari pertemuan 9 sampai 15 ya, project ya akhir dan UAS gitu ya. Jadi masing-masing persentasenya seperti ini. Jadi karena sistem sekarang penilaiannya baru ya, jadi setengah-setengah gitu untuk input siakat ya. Jadi untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir UAS nanti untuk mendapatkan kalian akan mendapatkan nilai apa gitu A, B, C dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk tugas-tugas yang sebelum UTS itu silakan dikumpulkan sebelum UTS gitu. Karena penilaiannya sampai batas waktu UTS. Begitu juga dengan UAS. Jadi nanti akan dinilai itu tugas-tugas yang ada di semester 9 sampai 15 gitu sampai sampai terakhir UAS ya. Gitu. Jadi penilaiannya setengah-setengah. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kan kadang-kadang mahasiswa masih mengumpulkan tugas-tugas yang sebelum UTS gitu ya di mepet-mepet akhir UAS gitu. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi karena tidak bisa masuk penilaian lagi. Penilaiannya sudah di penilaian tengah semester gitu ya. Jadi kesempatannya hanya mengumpulkan tugas yang dari pertemuan ke-9 sampai UAS. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk perkuliahan setelah UTS. Nah, Ibu. Oke, sekarang kita lihat eh ini silakan ya yang belum di chat tadi PJ link chat ya, maksudnya Ibu kirim link chat tadi. Ibu sudah mengirimkan linknya juga melalui PJ ya, jadi bisa bergabung ke MS Team-nya melalui PJ ya. Kita akan melihat materi hari ini ya. Nah, yaitu limit dan kekontinuan fungsi bernilai vektor. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ya jelas mengenai limit dan kekontinuan. Nah, jadi kita sudah belajar ini itu di dua mata kuliah ya, di kalkulus dan juga pada kompleks gitu ya. Nah, kalau pada kalkulus kan kita masih pada bilangan real ya. Nah, kalau kompleks dengan fungsi kompleks ya, bagaimana cara mencari limit dan kontinu fungsi kompleks. Nah, kalau di kalkulus poba banyak, kita mempelajari di sini limit dan kontinunya pada fungsi yang bernilai vektor. Nah, jadi limit dan kontinu ini berlaku pada beberapa fungsi gitu ya. Salah satunya yang kita pelajari ini yang bernilai vektor gitu. Nah, yang akan kita bahas nanti di sini ada 4 ya di sini adalah pertama itu bagaimana limit fungsi f ya dari R ke R pangkat N ya kan kemarin kita sudah pelajari definisi. Nah, kedua bagaimana kontinuannya. Tuh. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari limit fungsinya f fungsi f maksudnya dari R pangkat N ke R pangkat M gitu. Nah, yang keempat baru ke kontinuannya. Nah, jadi keduanya ya. Jadi ini basic kemarin di pertemuan ke-6 ya, yang satu dua, yang tiga empat kan pertemuan 7. Nah, sekarang dua-duanya kita bahas bagaimana limit dan kontinunya. Nah, kita lihat di sini definisi ya dari eh, limit fungsi yang R ke R pangkat N ya di sini. Nah, kita sudah tahu ya kemarin belajar fungsi bervektor F
ini R ke R pangkat N dengan T0 ya, itu anggota bilangan real tetap ya. Kalau T0-nya tetap bilangan real dan L-nya adalah anggota bilangan R pangkat N gitu. Nah, karena nanti akan menuju di sini kan R-nya pangkat N ya. Jadi hasil limitnya nanti adalah anggota R pangkat N. Maka nanti limit dari ft atau fungsi T dengan T-nya menuju T0 itu adalah sama dengan L hasil limitnya gitu ya. Nah, jika dan hanya jika di sini untuk setiap epsilonnya lebih besar dari 0 ya. Di sini setiap tahu ya di sini lebih besar juga dari 0. Nah, sehingga untuk semua T nanti juga akan menjadi anggota dengan real ya, sama dengan T0-nya gitu. Dengan di sini mutlak dari T min T0 itu adalah batasnya dari 0 sampai tau ya di sini. Nah, maka sini Ft min L ya atau nilai fungsi T dikurang hasil nilai limitnya itu kurang dari epsilon. Nah, perhatikan di sini nilai FT-nya nggak cuma satu kadang fungsinya ya FT-nya. Bisa jadi kalau kemarin kan sudah belajar operasinya ya bisa dia ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dibagi gitu ya FT-nya ya. Tergantung soalnya nanti. Eh, Jadi FT-nya bisa kita tulis ini F1T, F2T, F3T sampai FNT gitu ya. Kurang dari hasil limitnya masing-masing. Dari F1T berarti L1 limit pertama, F2T limit kedua ya L2. Dan seterusnya sampai ke N juga limit N, LN ya. Jadi ini tergantung fungsinya ya, fungsi FT-nya ya. Apakah pengoperasian penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Selanjutnya ada teorema, yaitu bagaimana limit dari Ft atau fungsi T tersebut, yang T menuju T0-nya, sama dengan L jika hanya jika limit Fi T-nya juga sama dengan Li di sini ya, untuk setiap I-nya 1, 2, 3 sampai N. Jadi sebenarnya sama saja dengan tadi jadi F1 kan, jadi T, F2, T gitu. Nah, di sini kenapa dia sama gitu ya, jika hanya jika limitnya ini sama-sama Li gitu ya. Nah, kita ada pembuktiannya di sini. Nah, yang pertama misalkan yang diketahui pertama ini ya, Ft sama dengan L ya di sini, T menuju T0. Nah, karena di sini Ft min L-nya adalah sigma ya, atau penjumlahan dari I-nya 1 sampai N ya. Jadi Fi T min Li kuadrat itu dipangkatkan setengah ya, diakarkan kembali. Jadi sudah dikuadratkan sih nanti dipangkatkan setengah lagi, jadi diakarkan kembali ya. Jadi penjumlahan ini. Maka di sini nilai FIT min LI-nya mutlak dari ini juga dari 0 sampai dengan hasil sigma itu ya, hasil penjumlahan tersebut. Untuk I-nya 1 sampai N ya. Nah, berdasarkan prinsip apit, maka limitnya hasil dari ini itu adalah 0. Atau limit FIT-nya itu sama dengan LI ya. Gitu. Nah, maka untuk limit ini FIT LI-nya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 0 itu menghasilkan kurang dari E per N ya. Nah, dan T-nya juga anggota I yang memenuhi T min T0-nya 0 sampai tau. Bisa diuraikan seperti ini. Nanti hasil sigma diakarkan ini ya pangkat setengah. Ini kurang dari masing-masing ya E per N plus E per N gitu ya sampai karena E per N, E per N sampai sigma penjumlahan jadi kan sama dengan nilai N-nya kan gitu. Sama dengan E nilai F. Nah, untuk semua T yang memenuhi si 0 sampai tau, T min T0 ya. Jadi ini berlaku F lebih besar dari 0 ya. Sembarang maka limit, ini epsilon ya maksudnya ini, limit FT-nya sama dengan L. Dengan T menuju T0. Jadi terbukti bahwa nilai limit FT-nya tuh pasti L itu ya.
Nah, ada contoh di sini. Kita lihat pada fungsi vektor ya di sini ft dengan sin TI ya. Ciri-cirinya fungsi vektor ada IJK gini ya. Sin TI plus cos TJ plus TK gitu ya. Nah, hitung limit T menuju V per 4 di sini dengan FT-nya ini. Berarti bisa kita hitung masing-masing IJK ini ya. Jadi F1, F2, F3, T gitu ya. Nah, boleh kita pisah dengan operasi yang kemarin ya sudah kita pelajari. Tinggal dilimitkan masing-masing. Jadi limit T menuju V per 4 dari sin T, dari cos T, dan dari T. Nah, yang pertama dari sin T ya. Jadi sin dari V per 4 adalah 45 ya. Itu setengah akar 2. Nah, cos dari 45 juga sama hasilnya kan setengah akar 2. Sedangkan ini limit T aja ya sudah tinggal V per 4 substitusi. Maka hasil akhirnya itu limit dari ketiganya itu ya tinggal digabungkan ya, tinggal tambah IJK. Jadi setengah akar 2I plus setengah akar 2J plus V per 4K itu ya. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi FT-nya nanti ya tergantung berapa fungsinya gitu pada masing-masing IJK gitu ya. Masing-masing F1, F2, F3-nya. Bisa kita pisah karena kebetulan operasinya penambahan gitu sih. Nah, selanjutnya kita lihat sini ada kekontinuan fungsi ya. Tadi kan limit. Nah, fungsi yang bernilai vektor dikatakan kontinu ya. Ini yang R menuju R pangkat N ya. Di T0 anggota real ya, bilangan real jika nilai limit dari FT-nya itu sama dengan FT0. Jadi ini sama dengan kekontinuan pada fungsi real gitu ya. Jadi nilai limit fx kan kalau di fungsi real ya sama dengan nilai f x0-nya gitu ya, yang sudah disubstitusi t menuju t0-nya gitu. Tinggal ini sama juga. Jadi hasil limitnya apakah sama dengan ft0-nya gitu ya. Kalau sama berarti continue gitu ya. Kalau tidak discontinue gitu ya. Nah, berdasarkan teorema mengenai limit komponen, maka fungsi bernilai vektor ft akan continue di T0 jika dan hanya jika semua fungsi komponennya continue di T0. Jadi, di ft tadi kan mempunyai limit komponen IJK tadi ya. Jadi, kalau misalkan fungsinya continue, F vektor ft-nya akan continue jika semuanya itu juga continue gitu ya di T0-nya gitu. Jadi masing-masing continue. Kita lihat contoh di sini FT-nya sama ini. Sin TI plus cos TJ plus TK ya ini. Dia continue tadi di T-nya kan T0-nya V per 4 ya. Karena semua komponennya continue di T sama dengan V per 4. Ini sudah jelas tadi ya, sudah ada hasilnya tadi. Masing-masing setengah akar 2I ya plus setengah akar 2J ya. Dan berapa tadi? V per 4 ya. K ya. Jadi karena semua komponennya continue, dia juga continue di titik T0-nya ya. Jadi T0-nya adalah V per 4-nya. Gitu. Jadi nanti untuk membuktikan kekontinuannya juga tetap cari hasil limitnya gitu. Apakah mempunyai limit gitu ya. Apakah karena IJK yang mempunyai limit dan continue di titik limit tersebut ya berarti dia continue fungsinya. Cukup dapat dipahami ya. Jadi hampir sama ya dengan di fungsi real juga fungsi kompleks gitu ya. Jadi fungsi kompleks juga kan berlaku sama limit dari fungsi kompleksnya adalah hasil dari fungsi f fungsi dari yang disubstitusikan juga sama dengan fungsi bernilai vektor di sini. Nah, di sini ada beberapa latihan soal ya. Untuk ini latihan soal 1 kita skip dulu ya. Latihan soal 2. Ini nanti kalian boleh pilih mau mengerjakan nomor berapa ya. Di latihan 1 nomor 1 ada beberapa soal di sini.
diketahui FT-nya ya, bagaimana limitnya dan apakah continue di T menuju 0 ya, karena T-nya, T0-nya 0 gitu. Nah, nomor 2 juga sama. Nah, situ ada pembagian pengurangan ya, ada akar gitu ya, kombinasi ya, operasinya. Nah, jadi bisa dicari satu-satu limit ini, limit ini, limit ini ya. Nah, dengan T-nya itu dibuat continue menuju T sama dengan 1, T0-nya 1. Di sini kan dengan T tidak sama dengan plus minus 1 dan tidak sama dengan 0 ya. Karena di sini ada 1 per T ya. Di sini. Nomor 3 juga sama. Nanti ini ada pembagian, ada trigonometrinya juga. Dengan T-nya tidak boleh sama dengan 2. Tulisannya sini. Bagaimanakah limitnya? Gitu ya. Apakah mempunyai limit gitu. Ini aja ditanya limit saja ya ini. Nomor 4 nanti GT. Tadi kan FT, ini GT. Ini ada yang eksponen dan ln sini. Ya. Dan bagaimana domainnya apabila T-nya lebih besar tapi nggak sama dengan yang lebih besar min 1. Nah, ini diminta juga continue atau enggak di T sama dengan 0. Berarti T0-nya 0 ya. Gitu. Apakah continue berarti cari limitnya kan masing-masing ini. Nomor 5 KT. FT, GT, KT. Dan nilai bernilai mutlak. T pangkat 3 cos T. Tujuannya, tunjukkan ya. Kak continue di T sama dengan min 2. Berarti T0-nya min 2. Nomor 6 ini yang udah ke R pangkat 3 ya di sini. Dengan FT-nya T kuadrat sin T dan E pangkat T. Ini sama sebenarnya. Cara penulisannya kan dengan IJK sama ya kalau vektor di seperti ini. Jadi yang T kuadrat yang I, sin T yang J, E pangkat T yang K gitu ya. Bagaimana limitnya dengan T-nya menuju 0 dan apakah continue dia gitu di situ. Titik itu ya. Jadi variasi FT-nya di sini ya yang dilihat. Intinya tetap mencari limit dan continue-nya. Nah ini GT. Nah ini hanya 2, hanya I dan J ya. Gitu. R kuadrat ya sini. T0-nya 2 ya. T menuju T sama dengan 2. Limit dan continue. Nah ini langsung tentukan kekontinuannya saja. Tapi kan tetap juga cari limitnya gitu ya. Nah bagaimana apabila ada mutlak R? Di seluruh R di sini. Berarti bisa dimisalkan nanti. Mendekati T menuju berapa kontinu. Ini beberapa latihan soal untuk limit dan kekontinuan dari menuju R pangkat N ya. Pangkat 2, pangkat 3. Nah, kita skip dulu ya. Nanti Ibu masukkan ke dalam MS Team sambil menunggu teman-temannya masuk ya ke MS Team ya. Lanjut kita pelajari dulu yang ini ya. Nah, yang ketiga yaitu limit fungsi F-nya dari R pangkat N ke R pangkat M. Nah, ini kita lihat di sini ada definisi. Definisinya adalah misalkan ada fungsi ya di sini vektor F ya di sini D subset ya ini R pangkat N menuju R pangkat M ya. Sini. Dengan vektor A-nya merupakan suatu titik pada daerah asal fungsi. Nah, maka limit dari vektor fx itu dengan x mendekati A, ini vektor-vektor semua ya, ini sama dengan limit ya, atau L, hasilnya L tadi ya, itu hasil limitnya. Dengan masih vektor ya jelas. Jika ada hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan setiap untuk semua atau setiap
tahu lebih besar dari nol, maka di sini sedemikian sehingganya untuk semua X, vektor X ya, itu anggota DF itu domainnya ya, dari fungsi tersebut. Ini sama ini X min A-nya vektornya adalah dari nol sampai tau dengan maka di sini fungsi vektor fx-nya kurang dari L-nya itu adalah kurang dari epsilon. Nah, di mana nanti di sini sama di sini F-nya juga ada beberapa sampai M ya di sini. Jadi F1X, F2X, F3X vektor semua ya. Itu hasilnya sama dengan L1, L2 sampai sekian M ya. Nah, maka nanti menuliskan limitnya juga sama karena X-nya juga vektor 1, 2, 3 sampai N, A-nya juga vektor 1, 2, 3 sampai N. Jadi seperti ini ya. Jadi apabila dituliskan akan panjang seperti ini ya. Nah, dengan di sini X min A ya vektornya. Akar dari penjumlahan ini seperti panjang vektornya ya sini. Jadi akar dari X1 min A1 kuadrat plus X2 min A2 kuadrat sampai sampai N ya. Fx min L-nya juga ini panjangnya ya, akar dari F1X min L1 kuadrat plus sampai ke M ini ya. Fm X min Lm kuadrat. Diakarkan ya dua-duanya. Jadi panjang masing-masing vektornya antara 0 sampai tau ya. Yang ini kurang dari epsilon. Selanjutnya di sini ada teoremanya. Misalkan fungsi tadi ya R fungsi F vektor ya dari Rn ke Rm yang A-nya tadi merupakan suatu titik daerah asal ya. Maka nanti untuk I 1, 2 sampai M bisa ditulis yang tadi seperti panjang tadi. Jadi limit X mendekati A vektor ya. F1 vektor X, F2 vektor X gitu ya. Sampai ke M itu juga hasilnya dari masing-masing limitnya gitu ya. Bisa dicari masing-masing limitnya. Jadi limit satu dulu, limit F1 vektor dulu, limit F2 vektor dulu baru sampai ke M gitu ya. Di mana limit mas I-nya itu ya, I-nya 1, 2, 3 sekian sama dengan LI yang merupakan limit fungsi N peubah. Ada beberapa contoh ya di sini ya. Nah, yang pertama yaitu misalkan ada vektor A 1, 2, min 1 gitu ya. Dengan IJK ini ya, sama ya, kita tuliskan seperti ini. Dan fungsi F, X, Y, Z. Karena 3 ya berarti ya, R3. Itu masing-masing fungsinya 2X plus 3Z, 2Y plus Z, X plus Y. Maka berapa kali limitnya gitu ya, hasil limitnya. Ini min 1, 3, 3 ini hasil dari masing-masing limitnya gitu ya. Untuk yang pertama kita substitusikan 1, 2, min 1 pada fungsi yang pertama ini ya. Jadi F1 ya, F1 vektor, F1 vektornya. Kita substitusi si A gitu ya. Karena X-nya kan mendekati A ya, vektor A. Jadi yang XZ di sini kan hanya XZ ya sudah kita gunakan yang X dan Z. Jadi yang 1 dan min 1. 2 kali 1 ya dengan 3 kali min 1. Karena nggak ada Y-nya ya sudah nggak usah digunakan. Jadi 2 min 3 adalah min 1 hasilnya. Untuk yang kedua atau F2 itu sama substitusikan ini vektor A ini ke dalam yang kedua nih. 2Y plus Z. X-nya nggak ada. Ya sudah tidak usah di YZ. Y-nya 2. Jadi 2 kali 2. Z-nya min 1. Jadi min 1. 4 min 1, 3. Ya. Yang F3 juga sama. Kita lihat X plus Y. Substitusikan X-nya 1. Y-nya 2. 1 plus 2, 3 ya. Jadi didapat hasil limitnya adalah berupa vektor juga gitu. Nah kalau tadi kan langsung hasilnya gitu ya. Jadi berupa vektor juga. Jadi min 1, 3, 3. Jadi kalau dituliskan min 1I, 3J, 3K gitu ya. Kalau bisa dituliskan dalam bentuk lain ya.
Nah, contohnya seperti itu. Ada contoh lagi di sini. Kalau misalkan di sini limit X, Y-nya 0,0 ini kuat. Ada dua ya fungsi. Ya, jadi nggak cuman X, jadi ada 0 dan 0X, ada Y juga. Dari si F1 dan F2 di sini. F1-nya si sin XY per XY, F2-nya X kuadrat Y plus 3Y. Nah, berapakah hasil masing-masing limitnya gitu ya. Jadi kita pisah limit yang F1 di sini, koma limit yang F2 di sini. Hasilnya 1,0. Bener nggak nih hasilnya 1,0? Iya ya. Ini kita tuliskan di sini masing-masing limitnya yang XY-nya mendekati 0,0 dari yang pertama sin XY sebenarnya tinggal substitusi 0 aja ya di sini ya. Jadi tinggal sin 0 kali 0 ya, berarti 0 kan? 0 kali 0 ya. Sin 0 0 ya. Saya adalah 1 ya. Nah, sedangkan yang limit satunya tinggal karena hasilnya mudah ya, karena kebetulan 0 dan 0 ya. X kuadrat plus X kuadrat Y 3Y ya. Jadi 0 kuadrat ya kali 0. Oh, ini sudah pasti 0 ini karena perkalian ya. 0 ya. Jadi hasilnya adalah 1,0 ya. 1,0. Putuskan I-nya 1, J-nya 0 gitu ya. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk beberapa contoh ya dari continuan fungsi. Eh, dari limit ya, belum continue ini ya, dari limit fungsi yang R pangkat M ya, Rn Ibu menuju maaf, ya, mungkin itu yang di bagian sineksi proyeksi ada sedikit kekeliruan mungkin yang mana? sineksi proyeksi karena hasil 0 per 0 itu dari yang udah kita pelajarin di Kaldif tidak terdefinisi. 0 Jadinya per 0. iya, Mm-mm. jadi mungkin itu kita bisa manipulasi aljabar. Jadi kalau kita di Kaldif itu sin x per x sama dengan 1. Jadi x kita bisa sama dengarkan dengan xc. Jadi sin x Mm-mm. per x itu sama dengan 1. Kan itu ada di bentuk Kaldifbu. Mm-mm. Jadi Iya, teoremanya seperti itu. iya. Tapi tetap hasilnya 1 ya. Iya. Mm-mm. Oke, Ilyas. Kita next ya ke limit. Masih limit ya, masih teorema ya. Nah, ini masih mengenai teorema yang R pangkat N ke R pangkat M ya, vektornya ya. Ada beberapa eh, operasi juga di sini ya. Nah, jadi apabila di sini limitnya ada dua ya, dari vektor F dan vektor G. Nah, untuk vektor F di sini hasil limitnya ada L, untuk G M gitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa ya operasi di sini. Yang pertama, kalau dikalikan C ya konstanta bisa C-nya dikeluarkan dulu gitu ya. Baru hasil limit fx-nya dikalikan hasil L-nya ya. Nah, yang kedua penambahan ini juga bisa. Ini berlaku ya. Kalau hasil limit fx plus gx hasilnya juga bisa seperti ini, seperti yang contoh tadi di awal ya, contoh satu ya, kalau tidak salah. L plus M. Pengurangan juga sama L min M. Pengkalian juga sama L kali M. Ini vektor-vektor semua ya.
Pembagian juga berlaku sama dengan GX-nya atau vektor GX-nya tidak boleh sama dengan 0 dan M-nya juga jelas tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ya eh, berlaku sama dengan limit pada vektor. Gitu. Selanjutnya kita bisa mempelajari yang terakhir ya, kekontinuan fungsi apabila R pangkat N ke R pangkat M ya gitu. Nah, ini sebenarnya berlaku yang sama yang dikatakan continue ya fungsi F tersebut atau vektor F tersebut pada X vektor yang menuju X0 vektor jika dan hanya jika hasil limit vektor fx-nya itu sama dengan vektor fx0 gitu. Jadi ini berlakunya sama, cuman berlakunya ini nilainya nilai fungsinya adalah semua vektor gitu. Nah, di sini juga berlaku pada masing-masing komponennya. Jadi kalau masing-masing komponennya kontinu di vektor X yang sama dengan X, vektor X0 juga si fungsinya dikatakan kontinu di titik tersebut gitu ya. Nah, ada contoh lagi di sini. Misalkan di sini X0-nya adalah 0,0. Nah, fungsi fx y-nya ya, karena 2 di sini masing-masing F1-nya sin X plus Y gitu ya. Nah, di sini ya X2-nya F2-nya X kuadrat min Y pangkat 3 min 1, F3-nya pangkat X min Y. Kita bisa substitusikan X0 ya 0,0 berarti X-nya 0 Y-nya juga 0. Jadi sin 0 ya 0. Ini 0 kuadrat min 0 tinggal sisa min 1. Yang ini pangkat 0 ya jadinya. Jadi 1. Nah, ini ternyata hasilnya sama dengan apabila vektor F-nya disubstitusikan dengan X0, 0,0 kan gitu. Berlaku sama nilai ini. Maka jelas fungsi vektor tersebut adalah kontinu di titik X0, 0,0 ya. Ada contoh ini. Ini sebenarnya ada contoh lain di sini. Ini sama-sama R pangkat 2 ya, di sini R. Dari vektor fx. Apabila di sini ada kedua ketentuan, kalau x-nya tidak sama dengan y, dia berlaku ini ya, x kuadrat min y kuadrat dan x min y. Dan x sama dengan y kalau 0 semuanya. Nah, apakah kontinu di titik x0 yang 2,2 gitu? Nah, di sini kita lihat f2,2-nya adalah 0,0. Kenapa 0,0 di sini? Karena ternyata X dan Y-nya sama, ya. X dan Y-nya sama. Jadi X-nya 2, Y-nya juga 2. Jadi X sama dengan Y. Jadi hasilnya tidak usah kita cari lagi, sudah langsung 0 dan 0 gitu. Sudah ini 0, dan 0. Sementara di sini yang kedua, kita coba eh, mencari nilai fx barnya apabila tetap ya, tetap X-nya kita substitusikan 2 dan 2 ya. X-nya 2, Y-nya 2. Nah, kita substitusikan ke yang ini. F1-nya ya. X kuadrat min Y kuadrat 4 min 4. Dan di sini 2 min 2. Ternyata memang hasilnya juga 0 dan 0 ya di sini ya. Jadi setelah ini sudah dapat sama jadi ini hasilnya. Maka di situ karena sama nilai limit F fx vektornya dan nilai F vektor dari 2,2 itu, maka juga disebut fungsi F-nya kontinu di titik X0 tersebut. Tuh. Jadi pembuktiannya kontinu masih sama ya pada fungsi bilangan real, kompleks maupun vektor gitu. Nah, sampai sini dapat dipahami untuk limit dan kontinu dari kedua ya, fungsi bernilai vektor ya. Nah, ada teorema terakhir ya di sini ya. Nah, itu maksudnya akan berlaku ya di situ
kekontinuan itu di titik vektor X sama dengan vektor X sama dengan X0 ya di situ. Maka hasil operasi fungsi-fungsinya, misalkan ada beberapa fungsi selain F gitu ya, misalkan G gitu, ini vektor F, vektor G juga kontinu keduanya di titik X0 ya, vektor X0 gitu. Jadi ini berlaku apabila ada hasil-hasil operasi yang tadi penambahan, pengurangan, dikalikan C gitu ya, pembagian perkalian gitu ya, teorema ini. Nah, ada latihan soal yang kedua ya untuk R pangkat N ke R pangkat M. Ini hitung limit ya jika ada di X0-nya sudah ada F vektor fx-nya di sini masing-masing. Ini dua ya berarti ini kan pembagian ya ini ya. Berarti ini dua ini dan ini ya. Dengan masing-masing vektor X0-nya gitu. Ini dua juga, ada ln akar, ada eksponen. Ini ada trigonometri juga di sini masing-masing pembagian. Nah, ini boleh pilih nih, boleh pilih satu A, satu B maupun satu C gitu ya, boleh salah satunya. Ada banyak latihan soal di sini karena kita 3 SKS ya gitu. Jadi kita coba latihan berbagai macam fungsi ya di sini. Yang nomor 2, periksa apakah kontinu juga di ini ya, dari vektor fx. Nomor 3 juga, ini mirip tadi kalau misalkan x-nya tidak sama dengan y dan x sama dengan y, apakah sama tadi ya. Selanjutnya ada ini ya. Ini juga hampir sama ya, periksa kontinu di x-nya 00. Berarti ini juga di 00 ya ini. Nomor 3 juga ya. Berlaku ya. Nomor 4, nomor 5. Kalau misalkan diketahui A-nya, ini mirip contoh soal yang tadi. Vektor A-nya 2 min 1, 3. Bagaimana limit dari fx, y, z-nya ya. Dengan mendekati si A tadi. Satu-satu ya. Cari limitnya. Nomor 6 juga sama, model seperti itu, G, limit G ya. Apakah kontinu? Itu pertanyaannya. 7 dan 8 ya bisa dicoba. Oh, masing-masing limit F1, F2-nya gitu ya. 9 juga apabila diketahui X0-nya ya, 10. Apakah kontinu di titik tersebut si F, vektor F, X, Y ya. Nomor 10, 10 juga mirip-mirip, hanya berbeda di vektor F-nya ya. Tuh. Nah, silakan nanti coba dikerjakan ya ini ya. Hmm. Sudah semua masuk MS Team ya? Ibu coba masukkan kelas A ya kalian ya. Kontrak kuliah sudah ada kan ya, jadi nggak perlu dimasukkan lagi ya. Iya, Ibu sudah ada. Limit dan kepentingan fungsi bernilai vektor ya. Jadi nanti seperti kalau di Farkom itu seperti bahan diskusi ya. Jadi kirimkan sini hasil jawaban pada kolom replay ya. Nanti difoto seperti biasa ya. Pada kolom replay di pertemuan itu. Jadi nggak perlu diposting di luar gitu. Kalau diposting luar kan terlalu full ya banyak. Jadi cukup di kolom komennya
Kalau ke kolom replaynya ya, di sini kok replay ya bahasanya bukan komen ya. Pada kolom replaynya nanti kalian misalkan nomor latihan soal satu, nomor dua misalkan. Jadi fotonya atau hasil PDF-nya dimasukkan ke situ ya, disubstitusikan ya. Ibu stop dulu ya untuk ini. Ibu coba masukkan ya. Ada yang mau coba? Tadi udah saya ada screenshot, boleh raise hand mau nomor berapa aja. Silakan sambil Ibu upload ya ini. Oke, sebentar ya. Pertemuan 9. APB. Oke, silakan dicoba buka ya. Lintang dulu ya. Mau nomor berapa tadi? Saya izin latihan satu nomor 3 Ibu. Nomor 3. Iya. Oke, Avianita ya tadi. Avia nggak jadi, Nandita. Saya latihan 2 nomor 5, Ibu. Oke, Indi. Saya mau coba yang latihan satu nomor tiga deh Ibu. Latihan satu nomor Tiga. tadi sudah lintang. Latihan satu nomor. Udah lintang ya Ibu? Saya mau coba yang nanti saya coba pilih dulu sebentar Ibu. Oke, Ilyas. Saya latihan 2 nomor 1B, Bu. Oke, 1B. Boleh pilih ya itu ABC. Nah, Ibu, saya mau yang latihan dua nomor dua deh Ibu. Nomor berapa? Nomor dua. Oke, nomor 2. Latihan 2 nomor 2. Raska. Saya latihan satu nomor 4, Ibu. Oke, belum tadi ya. Ada lagi mau coba? Latihan satu nomor 1. 2 belum ya tadi. 3 sudah. 6, 7, 8. Boleh resen ya kalian ya. Zikri. Ibu, tadi latihan satu nomor 2 udah belum ya? Sepertinya belum ya tadi yang nomor Belum 2 ya? ya. Boleh Ibu, Ya, saya mau coba itu. oke Zikri. Nanti kalian ini ya, kalau misalkan Ibu salah, Bu saya udah tadi gitu ya. Takut terlewat ya. Nomor 1 belum tuh tadi. Nomor 4, 5, 6.
Zahra, Ibu, saya mau nomor satu latihan satu, Bu. oke. Satu, dua, tiga udah berarti ya. Tadi empat, lima udah belum ya? Mediani, Saya mau coba latihan satu nomor 5, Bu. belum kan ya tadi ya? Kalau nggak salah nomor latihan satu, latihan dua, nomor lima yang udah ya? Eh, Boleh. Hmm? oh, iya, iya, Bu. Oke, Bu. Heeh. Kalau ada yang udah terlanjur ini tadi Ibu terlewat, ini ya langsung berbicara aja ya. Oh. Yang 6, 7, 8 sih yang pasti belum. Ibu, saya boleh langsung share screen nggak, Bu? Zahra, oke. Oke, kalau ada salah-salah mohon koreksi ya, Bu. Sebentar. Nah, sudah terlihat belum, Bu? Belum. Ya, Eh, kan soalnya itu ada FT sama dengan T kuadrat I ditambah E pangkat TJ ditambah ln satu plus K, satu plus TK. Nah, terus pertanyaannya limit T menuju nol F satu T apakah kontinu di T sama dengan nol. Nah, ini tuh saya em, menghitungnya pisah-pisah gitu karena ini kan penjumlahan. Jadi limit T menuju nol dari T kuadrat I ini kan tinggal ini bisa dimasukkan T-nya itu sama dengan nol. Jadinya nol kuadrat itu nol I. Terus limit T menuju nol dari E pangkat TJ. Terus ini E pangkat nol J itu, kalau E pangkat nol itu kan satu, jadi satu J. Nah, terus limit T menuju nol dari len satu plus T, itu jadinya len satu tambah nol itu jadi len satu. Nah, len satu itu jadinya nol nol K. Nah, jadi limit T menuju nol itu f satu t nol satu nol. Nah, jadi hasilnya kan satu j. Nah, karena dia tuh ada nilainya, jadi itu dia continue di T sama dengan nol gitu, Bu. Apa udah benar atau ada yang perlu dikoreksi? ya itu karena nilainya nol ya yang I ya sama K ya. Iya, Bu, betul. Jadi hanya satu J ya, hanya J aja ya. Iya, Bu. Ya, oke. Oke, makasih, Bu. Ya, Ibu, apakah saya boleh share screen, Bu? ya. Nah, siap izin share screen ya, Ibu. Mm-mm. Ya, jadi saya mengerjakan latihan soal yang kedua, itu yang nomor 5. Soalnya itu misalkan A sama dengan 2 min 1 min 2 min 1 3 dan fungsi f x, y, z itu x min 2 y plus z, 3x plus y min z sama x y plus z. Terus kita disuruh cari limit x, y, z menuju A, fungsi x, y, z-nya. Nah, itu tinggal kita masukin aja si A yang 2,-1,3. Jadi limit x, y, z menuju A, itu kita ke yang pertama dulu, x plus 2y plus z. Berarti kan 2 ditambah 2 kali minus 1. Eh, sorry, ini kurang loh. Tipe. Jadi X dikurang 2Y ditambah Z. Ya, jadinya 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian yang keduanya itu 3 dikali 2 6, 6 dikurang 1 5 dikurang 2 3, dikurang 3 itu hasilnya 2. Kemudian X dikali Y berarti kan 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Jadi hasilnya limit X, Y, Z menuju A, F, X, Y, Z itu 7,2,1, Ibu.
Apakah ada yang terkeliru, Ibu? Sudah benar tuh. Benar kok yang awal 7 ya, walaupun saat typo juga ya. Mm-mm. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu saya izin Ah, Ibu maaf mau tanya, Lintang maaf sebentar boleh? Iya boleh. Mau tanya ya. Berarti kalau misalkan continue hasil limitnya itu sama ya Ibu dari X, Y, dari vektornya itu. Iya, itu yang berlaku yang mana? Kamu nomor berapa? Aku yang latihan soal nomor 2 Ibu. Latihan soal Mhm. 2. Mhm. Makasih Ibu. Iya, silakan Lintang. Baik Ibu, saya izin share screen. Baik, untuk latihan nomor 1, nomor 3 itu kan diketahui F3T-nya itu sin 2TI ditambah T kuadrat min 4 per T min 2J ditambah T pangkat 3K, di mana T itu tidak sama dengan 2. Nah, hitung limit T mendekati 2, F3T. Nah, di sini F3T-nya ini saya pecah jadi limit T mendekati 2 sin 2TI terus ditambah limit T mendekati 2 T kuadrat min 4 per T min 2J ditambah limit T mendekati 2 T pangkat 3K. Lalu saya hitung satu-satu. Limit T mendekati 2 sin 2T itu kan berarti sin 2 dikali 2. Jadi sin 4. Lalu yang ini tidak bisa langsung dikerjakan jadi harus dipecah dulu. Jadi limit T mendekati 2 T min 2 dikali T plus 2 per T min 2. Karena Mhm. ini T min 2 ini bisa sama-sama dicoret gitu. Jadi sisa limit T mendekati 2, T plus 2. Di substitusi 2-nya berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu yang ketiga, limit T mendekati 2, T pangkat 3 sama dengan berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Jadi hasil dari limit T mendekati 2 F3T yaitu sin 4I ditambah 4J plus 8K ini. Apakah ada yang perlu dikoreksi? Sudah benar itu sin 4 dibiarkan saja nggak Iya, apa-apa. Mhm. baik Ibu, terima kasih. Iya, Lintang. Ada yang mau coba lagi soal nomor yang belum dicap cip cup ya? Saya mau presentasi boleh. Boleh, di Ibu apakah sudah terlihat? belum. Nah ya, Jadi kan tadi soal nomor 2 itu fungsi R2 ke R3. Nah, fungsi X-nya itu adalah E pangkat X plus 1. E pangkat X plus Y plus X plus Y 2X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 itu continue di X0 sama dengan 0,0. Terus, nah jadi di sini saya ubah limitnya jadi limit X, Y itu 0,0. Terus, eh, iya, ininya masih sama fungsi vektornya. Terus dimasukin X, Y. Jadi sama dengan pangkat 0 plus 0. Terus cos 0 plus 0. 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat per 1. Pangkat 0 itu kan 1. Terus cos 0 itu juga 1. Terus ini 0 ditambah 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Karena nilai fungsinya itu sama dengan limitnya, maka fungsi vektornya itu continue di 0,0. Apakah ada yang keliru, Ibu? sudah benar tuh pangkat 01, cos 01, sisa 1 di ujungnya. Benar, continue. Terima kasih. Sama-sama. Zikri,
Ibu, saya mau presentasi soal tadi. Oke. Oke, izin share screen. Oke, jadi soalnya itu tadi mempunyai fungsi T yaitu T-1 per T kuadrat min 1I plus akar T plus 3 J plus 1 per TK. Dengan T-nya itu tidak boleh plus minus 1 dan T-nya 0. Ditanyakan apakah kontinu di T sama dengan 1. Maka di sini cari limit T menuju 1 dari F2 si T-nya kita ganti 1. Maka fungsi yang ditulis kembali, limit dari ini fungsinya, T-nya lalu saya pisah, habis itu T-nya saya coba masukkan. Nah, ketika si T-nya kita ganti 1 di sini, dia menghasilkan 0 per 0. Maka dari itu, fungsinya ini disederhanakan terlebih dahulu. Si T kuadrat min 1-nya saya ubah jadi T min 1 dikalikan T plus 1. Gitu. Lalu untuk bagian akar T plus 3, jika T-nya kita ganti 1, tidak menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tidak terdefinisi, maka bisa langsung aja dia seperti itu. Di sini saya langsung aja masukin. Lalu ini juga tidak membentuk suatu bentuk tak terdefinisi, maka saya langsung masukin 1. Di sini pembilang penyebutan mempunyai T-1 dicoret, jadi habis, jadi sisa T plus 1. T plus 1-nya tinggal diganti nih jadi 1, menghasilkan 1 per 1 plus 1. Lalu yang ini hasilnya 1 plus 3 kan akar 4. Akar 4 itu 2, jadi 2J. Ini 1 per 1 jadi K. Jadi hasil akhirnya adalah uh, I per 2 ditambah 2J tambah K. Nah, karena nilai limit itu ada, maka terbukti kontinu. Maka benar Ibu. Iya, itu kok ada I-nya. Yang mana Ibu? Oh ya, kamu masih masukkan ke dalam limit ya itu ya. Kalau Apa ngitungnya, nggak usah Ibu di sini? ngitungnya langsung aja limit itu yang pertama, limit yang Oh, kedua, limit ketiga. Nanti mm, hasilnya tinggal setengah, dua, dan satu gitu. Atau baru boleh dituliskan setengah I, 2J, 3K. Sebenarnya sama aja sih, cuma biasanya ini. menghitungnya IJK-nya dikeluarin dulu. Nanti hasilnya Oh, baru oke. dikembalikan lagi. Oke Ibu, nanti saya betulkan tulisannya sebelum diupload. Oke Oke, Ibu, terima kasih. sama-sama. Ada lagi yang mau coba, yang sudah raise hand mau presentasi boleh, atau yang belum coba silakan ya. Saya izin share screen Ibu, boleh? Boleh Ilyas. Baik Bu. Apa sudah terlihat Bu? Sudah. Ya, jadi di sini nomor yang saya kerjakan adalah 1B, di mana soalnya eh, fx sama dengan ln akar 1 min x kuadrat min y kuadrat dan pangkat x kuadrat plus y kuadrat. Nah, jadi di mana dengan x0 itu sama dengan 0,0. Langsung saja, di mana eh, bentuk limitnya adalah limit x mendekati x0, f x0 sama dengan lim x mendekati x0. Nah, jadi di sini sebenarnya yang vektor x-nya ini bisa diubah menjadi x, y, terus x0-nya itu bisa diubah menjadi 0,0. Jadi limit x, y itu mendekati 0,0. Nah, fungsinya itu adalah ln akar 1 min x kuadrat min y kuadrat dan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini saya ubah bentuk ke baris. Jadi sekaligus disubstitusi untuk x dan y-nya mendekati 0, diubah x, y-nya jadi 0. Jadi didapat ln akar 1 min 0 kuadrat min 0 kuadrat dan juga limit 0 kuadrat plus 0 kuadrat. Jadi untuk hasil ln-nya itu di sini ln 1 sama dengan 0 dan juga pangkat 0 sama dengan 1. Didapat
hasil limitnya sama dengan 0,1. Hmm. Sudah benar tuh Ilyas. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ini boleh coba yang 1A dan C ya. Tadi sebelum ada ya, yang resen ya, 1A, C. Ibu, Iya, saya izin 1A boleh nggak, Bu? Boleh, Kaila. Oke, Ibu. Sebentar ya, Ibu. Oke, Raska, Oh, share screen Ibu, boleh Ibu. boleh, silakan. Oke, udah terlihat Ibu, izin. Udah, Oke, jadi di sini dikasih fungsi GT sama dengan T pangkat 2I di T pangkat 2I ditambah pangkat TJ ditambah len 1 ditambah TK dengan domainnya T lebih dari -1. Terus kita harus buktikan kalau G itu continue di T sama dengan 0. Dan kita buktiin satu-satu. Yang pertama dari vektor I-nya dulu yaitu T pangkat 2. Ini kan polinom ya. Nah, polinom itu kan selalu continue di semua bilangan real. Jadi pas kita masukin angka 0 itu kan 0 kan masih bilangan real. Jadi ini T pangkat 2 jika dimasukkan T sama dengan 0 itu dia masih continue. Lalu lanjut ke bilangan Euler. Euler juga sama seperti polinomial, dia continue di semua bilangan real. Jadi ketika kita masukin angka 0, T sama dengan 0, itu kan hasilnya sama dengan 1. Maka Euler pangkat T ini ketika dimasukin T sama dengan 0 itu juga tetap masih continue. Lalu kita ke len 1 ditambah T, itu len itu continue di semua bilangan T, di semua bilangan yang lebih dari -1. Jadi T-nya itu harus lebih dari -1. Nah, kita tahu sendiri T-nya itu kan yang dimasukin 0 dan 0 itu kan lebih dari -1. Jadi jika dimasukkan T sama dengan 0, ya fungsi len ini masih tetap kontinu. Nah, jadi jika kita masukkan T-nya diganti 0 jadi G0, itu nanti hasil akhirnya itu sama dengan 0i ditambah 1j jadi J aja ditambah 0K yang hasil akhirnya jadi J. Jadi ini sudah terbukti kalau fungsi G itu continue di teks sama dengan 0. mhm. Sudah benar itu satu-satu perhitungannya. Continue ya, tanya juga. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Raska. Ada yang mau coba lagi? Lu mau lihat yang foto-fotonya nih, terpampang ya di ini. Ayo coba soal-soal latihan yang belum ya. Jostra, nih fotonya. Arni, tuh. Zahra tadi udah ya. Yahya, kemana mukanya Yahya? Tuh. Rosita, ayo. Fotonya udah keren banget. Ayo coba soal latihan ya. Umnia, Nahdia. Ini kalian pada cantik-cantik ya foto di sini ya. Ayo coba latihan soal ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, Latihan 1 nomor 6 udah dijawab belum? nomor 6. Belum sepertinya. Ya, Boleh deh, belum. Bu, saya. Oke. Belum ya tadi ya, nomor 6 ya. Nomor 7, 8 juga belum ya. Latihan soal 1 dia mau coba 7 dan 8. Kalau latihan 2 itu 1C yang belum ya. Berapa lagi yang belum tadi? 3 ya. 4 yang belum ya. 7, 8, 9, 10 sebenarnya belum juga. Latihan 2.
Hmm, Halim. Ibu, saya boleh izin share screen satu A nggak, Bu? Oke, Kayla. Oke, izin ya, Ibu. Ya, Apakah sudah terlihat, Ibu? ya. Jadi di sini kan ada soalnya fungsinya itu x min y dan juga x kuadrat min y kuadrat per x plus y dengan x nolnya itu 1,-1. Jadi kita di sini tanya x nolnya ini ada nggak hasil dari limitnya. Nah, pertama itu kan kita langsung substitusi ya, Ibu. Dan ini tuh pas langsung disubstitusi ke versi di soalnya itu ternyata ada 0/0 yaitu tidak terdefinisi. Jadi di sini kita bisa menjabarin x kuadrat min y kuadrat jadi X min Y dikali X plus Y. Lalu X plus Y ini bisa kita coret. Jadinya hasil dari limit fungsinya itu adalah X min Y dan juga X min Y. Dan setelah disubstitusi dengan 1 dan juga min 1, hasil akhirnya itu menjadi 2,2. Apakah betul, Ibu? Tapi di situ ini tanya continue nggak itu tadi? Nggak ditanya kontinunya sih, Bu. Oh, hanya limitnya ada atau enggak Iya, gitu. hasil dari limitnya. Oke, oke. Tapi sebenarnya cukup dengan yang pertama ya berarti. Berarti tidak ada limit ya. Karena ada yang Iya, normal. kalau Oke. misalnya nggak dijabarin nggak terdefinisi, Bu, yang bagian Mm-mm. bawahnya. Mm-mm. Yang pertama berarti. Oke, sudah Baik, benar. terima kasih, Ibu. Iya. Ya. Nggak ada yang mau coba 1C tuh. Mentang-mentang ada tangan, sin di situ. Ibu, saya mau share screen ya, Bu. Boleh Sahira. Jadi nomor 6 itu diberikan fungsi ft sama dengan t kuadrat sin t pangkat t dengan f r memetakan R2. Maka tentukan yang pertama ada limit t menuju 0. Yang kedua itu ada apakah f continue di t sama dengan 0. Berarti kita cari dulu yang pertama limitnya. Opsi 0 itu 0, pangkat 0 itu kan 1. Nah, habis itu kita tentuin sekarang fungsinya. F 0 ini tinggal masukin juga 0 kuadrat sin 0 sama pangkat 0. Jadi 0,0,1. Karena limit T menuju 0 sama dengan fungsi F0, maka F continue di T sama dengan 0.
Seperti itu. Iya, sudah benar. Udah langsung aja tulis sama dengan F0-nya gitu ya. Jadi intinya kalau ada nilai limitnya berarti dia continue gitu ya. Ada lagi yang mau coba presentasi atau coba soal nomor yang lain? Yang resen tadi sudah presentasi semua ya? Ada yang belum? Silakan ya, waktu kita masih lumayan banyak ya. Mungkin kita sampai jam 12 mungkin ya. Apa 12.30 ya sebenarnya ya? Oke, Dahlia ya. Nomor 5 latihan berapa Dahlia? Latihan sat, yang satu sudah sepertinya tadi ya. Yang dua ya. Oke, latihan 2 ya. Ibu maaf tadi saya yang mengerjakan latihan Eh, nomor 5, Bu. tadi kamu nomor 5 ya? Iya, Ibu. Bu, aku terlupa ya tadi ya. Berarti yang belum 6. Coba nomor 6 ya Dahlia. Oke. 7, 8, 9, 10 belum ada yang coba ya. Ini silakan dicoba ya. Itu hampir sama dengan latihan-latihan soal yang ada di contoh ya. Ini karena hari Kamis ya ada jadwal baru Ibu. Agak mepet ya di hari Kamis sebenarnya ya. Karena jam 1 Ibu ada ngajar lagi ya. Sementara kita selesai jam 12.30 ya jadwal yang sebenarnya ya. Nah, yang 12.30. Mm-mm. Permisi Bu, izin tanya. Ya Alif. Untuk nomor 7 latihan 1 belum ya? Belum ada yang ngerjain. Ya tadi udah ada belum ya latihan 1? Sepertinya belum ya. Tadi nomor 6 yang sudah ya. Sebenarnya belum 7 dan 8 ya. Saya mau coba nomor 7 Bu. Oke. Izin share screen ya Bu. Iya. Apakah sudah terlihat Bu? Ya sudah. Baik. Eh, nomor 7 soalnya itu dari fungsi GT T-2 per T kuadrat min 4 dan cos T. Nah, disuruh tentukan limit T menuju 2 dari fungsi, kemudian ditanya kontinu apa tidak di T sama dengan 2. Yang pertama itu limit T menuju 2 dari T min 2 per T kuadrat min 4, itu kan kalau dimasukin duanya jadi 0 per 0, jadi tak tentu. Maka diubah bentuknya menjadi T per T min 2 per T min 2 dikali T plus 2. Habis itu karena sama atas bawah dicoret jadi 1 per T plus 2. Dan kalau dimasukin T menuju 2-nya jadi 1 per 2, 1 per 4. Kemudian limit T menuju 2
dari cos T itu kalau dimasukin langsung cos 2. Karena ada limitnya 1/4 dan cos 2 maka kontinu. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang salah dan perlu dikoreksi, Bu? Hmm, berarti salah satu limitnya nggak ada ya di situ. Ada, Bu. 1/4 sama cos 2. Oh iya iya. Tapi kok ini kan nol ya. Kalau nol maka bisa dituliskan ya 0,1 gitu seperti tadi kan contohnya koma nol gitu. Oh, yang ini bukan, Bu? Kalau misalkan itu kan salah satu hasil limitnya nggak ada berarti ya. Yang oh itu 1/4 ya. Iya, Bu, 1/4. Karena tertentu kan, jadi harus diubah Um, bentuknya. mhm. Oke, jadi 1/4 dan cos Cos 2 2. ya. Oke, Betul, Bu. iya, Baik, terima kasih, Bu. ya. Nomor 8 belum ya, tadi nomor 8. Ini sebenarnya sama-sama ke kontinuan juga ya, yang diminta. Latihan 1 nomor 8 dan juga latihan 2 nomor 7. 7, 8, 11, 10 ya tadi yang belum. Nomor 4 sepertinya belum ya latihan soal 2 ya. Silakan dicoba ya. Ini nih Bu, apa yang nomor latihan soal 2 nomor 9 udah dijawab? Belum. Saya mau menjawabnya Ibu. Silakan Fitra. Ya, tapi dicari dulu ya Ibu. Ya, Iya. tidak lihat sudah coba.
I10, D10. Hmm. Sembari lihat nilai-nilai kelas B ya. Hmm. W0. PPS. Yang mau coba boleh langsung berbicara ya.
Ada lagi yang mau coba? Melihat kalian kelas A lebih banyak ya dari kelas B ya. Kelas A ada 41 yang ambil KPB ya. Kelas B hanya 39 ini gue cek. Hmm. Izin share screen Ibu. Silahkan. Hmm. Ini Bu, kan nomor 6 itu soalnya misalkan A sama dengan 0,1,2 dan fungsi G, X, Y, Z itu sama dengan min X tambah 4Y kurang Z, lalu 5X dikurang 2Y tambah 3Z, sama X tambah Y kurang Z. Yang ditanya tentukan limit X, Y, Z itu menuju A, itu G, X, Y, Z. Apakah G itu kontinu di A? Jadi karena tiap komponen yang ini G1, G2, sama G3 itu fungsi linear atau polinom terhadap X, Y, Z. Jadi mereka itu kontinu di semua titik. Jadi limit ketika X, Y, Z menuju A sama dengan nilai fungsi di A, yaitu limit X, Y, Z menuju A untuk G, X, Y, Z. Sama dengan G A. Hitung GA-nya itu langkah per langkah. Yang pertama, komponen pertamanya itu kan ini yang paling atas. Min X tambah 4Y kurang Z. Ini. Jadi masukkan 0,1,2. Nolnya itu yang sebagai X. Jadi min X min 0 itu tambah 4Y. 4 dikali Y-nya 1. 4 kali 1 kurang Z. Z-nya itu 2. Jadi ini min 0 sama kayak 0 biasa. Tambah 4 kurang 2 itu 2. Terus komponen keduanya ini. 5X min 2Y tambah 3Z. Ini 5X min 2Y tambah 3Z. Masukkan lagi ke 0,1,2. Berarti sekarang 5 kali X-nya itu 0 kurang 2Y. 2 dikali Y-nya 1 tambah 3 kali Z. 3 kali 2. Jadi ini 0 min 2 tambah 6. Jadi 4. Sama komponen ketiganya yang ini X tambah Y kurang Z. Jadinya itu masukkan lagi ke 0,1,2. Berarti X-nya itu 0, 0 tambah Y-nya 1, 0 tambah 1, 1 kurang Z-nya 2. Jadi min 1. Jadinya limit X, Y, Z itu menuju ya 0,1,2 dengan X-nya itu 0, Y-nya 1, Z-nya 2. Menuju G, X, Y, Z itu nanti dimasukin 0,0-nya, satunya sama 2-nya sebagai X, Y sama Z dapat jadi 2,4, min 1. Apakah benar Ibu? Ya, sudah benar tuh. Ibu cek satu-satu tuh. 2, 4, dan min 1 ya. Mm. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Dahlia. Itu continue ya, dia di A. Ya Ibu. Aduh. Jadi belum ada kesimpulannya. Jadi continue Ibu. Iya, Masih bisa stop share. silahkan. Ada lagi mau coba selesaikan Jostra?
Bu, saya ini mengerjakan soal latihan soal latihan soal 1 nomor 8 Ibu. Oke, Izin share screen ya Ibu. silakan. Oke, saya mulai jelaskan ya Ibu. Untuk soal nomor 8 itu kita perlu membuktikan apakah fungsi em, HT sama dengan nilai mutlak T dan T pangkat 3 kurang 2T itu kontinu di seluruh di seluruh nilai R ya, bilangan real. Nah, kita pertama buktikan dulu apakah untuk tiap-tiap komponen nilai mutlak T dan komponen T pangkat 3 kurang 2T itu kontinu atau tidak. Jadi pertama-tama saya buktikan dulu apakah untuk fungsi HT sama dengan nilai mutlak T itu kontinu. Nah, untuk pembuktiannya saya buktikan di setiap nilai T lebih besar dari nol, T lebih kecil dari nol, dan untuk T sama dengan nol. Nah, untuk T lebih besar dari nol, maka fungsi H1T sama dengan nilai mutlak itu sama dengan fungsi T sama dengan T. Maka untuk T lebih besar lebih besar dari nol itu kontinu. Kemudian untuk T lebih kecil dari nol, maka fungsi H1T sama dengan nilai mutlak itu sama dengan fungsi GT sama dengan min T. Maka untuk T lebih kecil dari nol itu kontinu. Ke- Kemudian yang ketiga, untuk T sama dengan nol, maka untuk pembuktiannya kita lakukan pembuktian limit kanan dan limit ke kiri. Nah, untuk limit menuju T positif, maka hasilnya itu 0. Kemudian untuk limit T menuju nilai negatif, maka hasilnya juga 0. Sehingga kedua limitnya itu sama yaitu 0, maka limitnya ada. Dan untuk fungsi H1 lebih besar dari maaf, untuk fungsi H1 0 sama dengan nilai mutlak dari T sama dengan 0, hasilnya juga 0. Maka nilai limit dan nilai fungsinya itu juga sama sehingga untuk T sama dengan 0 itu juga kontinu. Maka untuk komponen pertama yaitu nilai mutlak T itu kontinu di seluruh R. Kemudian untuk komponen kedua yaitu T pangkat 3 dikurang 2T. Kita tahu bahwa untuk fungsi polinomial itu kontinu di setiap titik R. Maka komponen T pangkat 3 dikurang 2T itu kontinu di seluruh R. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk fungsi HT sama dengan nilai mutlak T pangkat 3 dikurang 2T itu terbukti kontinu pada seluruh R. Apakah sudah benar Ibu? Jika ada yang salah boleh dikoreksi Ibu. Oke, Ibu lihat, oh nomor 8 itu tidak ditentukan titiknya ya dia. Ya, benar. T0-nya berapa ya? Berarti langsung pada seluruh R ya. Iya Itu benar bisa Ibu. dicoba dari lebih besar dari nol, kurang dari nol, dan sama dengan nol. Oke, plus min ya, gitu. Limitnya masing-masing. Karena dia mutlak ya di situ yang Iya pertama benar ya. Ibu. Gitu, oke. Sudah sesuai tuh. Jadi keduanya continue ya. Yang mutlak T dan T pangkat 3 min 2T ya di situ. Iya Ibu. Sudah bagus, Jostra. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Ibu saya menjawab latihan soal 2 nomor 9. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Di Zoom ya, coba. Eh, eh, eh. Sebentar Ibu. Gimana?
Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Nah, jadi di nomor 9 ini, misal X0 itu 1,0, lalu fungsi vektor F-nya itu X, Y, sin X min 1 per X min 1 untuk komponen yang pertamanya, lalu X kuadrat kali Y tambah 3Y itu komponen keduanya, dan yang komponen ketiganya itu ln 1 tambah X. Lalu ditanyanya, tentukan limit X, Y menuju X0 dari fungsi vektor F, X, Y, dan apakah fungsi vektor F itu kontinu di X0. Nah, jadi yang pertamanya itu cari dulu limit X, Y menuju 1,0 dari komponen setiap komponen yang ini sin X min 1 per X min 1 dan X kuadratnya tambah 3Y dan juga ln 1 tambah X. Nah, ini dapat sin X min 1 per X min 1 itu 1, lalu limit 1, limit X sama Y menuju 1,0 dari X kuadrat Y tambah 3 yaitu 0, lalu limit X, Y menuju 1,0 dari ln 1 tambah X itu ln 2. Lalu diuji kontinu. Nah, syarat fungsi vektor f kontinu itu di titik x, 0 kalau limit x, y menuju 1,0 dari vektor fungsi f x, y itu harus sama sama seperti fungsi vektor f 1,0. Nah, berarti di sini setiap komponennya itu disubstitusikan x-nya 1 dan y-nya 0. Tapi untuk komponen yang pertama itu kan sin x min 1 per x min 1. Karena kalau langsung disubstitusi itu nanti hasilnya bakalan bentuk tertentu. Jadi di sini pakai pendekatan limit. Limit X min 1 dari sin X min 1 per X min 1 didapat 1. Lalu untuk komponen keduanya disubstitusi X-nya 1 dan Y-nya 0 didapat hasilnya 0. Dan untuk komponen ketiganya disubstitusi X-nya 1 dan Y-nya nggak ada di sini. Nanti didapat L-nya 2. Nah, ini udah sama 1, 0, dan L 2. Maka karena limit X, Y menuju 1,0 dari fungsi vektor F, X, Y itu sama dengan fungsi vektor F 1,0, maka fungsi vektor F itu kontinu di 1,0. Apakah betul, Ibu? Iya, Ibu lihat situ hasil limitnya sudah benar ya. Iya. Ada 3 ya di situ. 1, 0, dan ln 2 ya. Mm-mm. Berarti kontinu ya di titik X0-nya ya, 1,0. Ya. Oke. Nah, Baik, Ibu. Terima kasih. sama-sama, kurang terlalu terlihat dengan Ibu sebenarnya, tapi sudah terlihat. Eh, ada lagi yang mau coba nomor yang lain? Tadi udah ada yang resen nggak? Yang belum presentasi ada? Nggak ada ya? Sudah semua ya? Yang resen sudah presentasi semua ya? Saya belum, Ibu. Oh, silakan Mediani. Saya izin share screen ya, Ibu. Oke. Ya, Ibu. Jadi saya jawab latihan 1 nomor 5, yang dimana soalnya minta untuk menunjukkan K kontinu di T sama dengan -2. Untuk caranya saya ubah dulu satu-satu kayak limit T menuju -2 ya dari T mutlak ini yaitu 2. Terus juga limit T menuju -2 dari T pangkat 3 itu adalah -8. Terus limit T menuju -2 dari cos T itu sama dengan cos 2. Nah, baru saat kita mencari limitnya, limit T menuju -2 dari KT itu sama dengan 2 -8 cos 2. Nah, untuk fungsinya juga sama, dapat 2i min 8j plus cos 2. Jadi, di soal ini kontinu. Iya, situ 2, 8, dan cos 2 ya. Didapatkan hasilnya. Min ya, -8 ya. Oh, karena pangkatnya ganjil ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Berarti continue sudah benar ya. Oke, Ibu. Makasih, Ibu. Sama-sama. Sudah semua ya yang raise hand ya tadi. Masih ada soal yang belum tuh nomor berapa ya? Latihan soal 1 sudah semuanya 1 sampai 8.
latihan 2 yang belum ya. Nomor 1C ya. 4 dan 2 dan 3 udah belum ya tadi? Ibu ingatnya 4 yang belum ya. Dan 10 ya yang belum tadi ya. Antara 7 dan 8 ibu lupa tadi yang sudah yang mana ya. Nanti coba dilanjutkan ya. Nanti siapa yang mau menjawab boleh langsung share di MS Team ya. Jadi terrekap ya kalian yang sudah menjawab soal. Untuk perkuliahan hari ini kita boleh ya cukupi sampai jam segini ya. Karena kalau main mepet ya untuk perkuliahan hari Kamis ya di jam 1 ya. Nanti latihan-latihan soal yang belum terjawab bisa langsung ke MS Team. Oke, KPB PJ-nya siapa ya? Yang WA Ibu? Saya Ibu Fitra. Fitra ya? Oke. Iya, Oke ya Fitra ya. baik Ibu. Oke. Kita sambung lagi di pertemuan ke minggu depan ya. Dicek apakah offline dan online ya. H-1 ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih, Bu.